Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Oktarena dari Teknik Geologi 2018 kelas Palembang. NIM 03071381823066. Berdasarkan pengamatan satelit waktu bumi variabel medan gravitasi dari Gravity Recovery and Climate Experiment atau yang disebut dengan GRACE, dimungkinkan untuk variasi penyimpanan air terestrial yang meliputi air tanah, kelembapan tanah, dan salju. Diberikan tambahan informasi, orang dapat memperkirakan variasi penyimpanan air tanah. GRACE mungkin satu-satunya harapan untuk penilaian penipisan air tanah di wilayah miskin di dunia. Dalam penelitian ini, kelembapan tanah dan salju disimulasikan oleh Global Land Data Assimilation System (GLDAS) atau GLDAS dan digunakan untuk mengisolasi air tanah anomali penyimpanan dari data penyimpanan air GRACE untuk lembah sungai Mississippi dan 4 subcekungan utamanya. Hasil evaluasi menggunakan catatan ketinggian air dari 58 sumur yang terletak di akuifer tak tertekan di cekungan. Ketidakpastian dalam teknik juga dinilai. Perkiraan GRACE GLDAS lebih baik dibandingkan dengan seri waktu berbasis baik untuk lembah sungai Mississippi dan 2 subdas yang lebih besar dari 900.000 km. Teknik berkinerja buruk untuk 2 subdas cekungan memiliki luas sekitar 500.000 km. Melanjutkan peningkatan metode pemrosesan GRACE mungkin untuk meningkatkan keterampilan teknik di masa depan, sementara juga meningkatkan resolusi temporal. Selanjutnya ada metode penelitian. Sumber penyimpanan air terestrial di lembah sungai Mississippi adalah di sini diasumsikan sebagai air tanah, kelembapan tanah, dan salju. Dengan demikian, diberikan perkiraan terestrial berbasis GRACE, variasi penyimpanan air (LTWS), dan perubahan model numerik pada kelembapan tanah (SM) dan air salju ekuivalen (SWE), variasi penyimpanan air tanah (GW). Dihitung sebagai rumus pada slide. Hasilnya kemudian dievaluasi dengan menggunakan pengamatan jaringan sumber pemantauan. GRACE berasal dari air terestrial, penyimpanan mencakup semua sumber massa yang tampak variabilitas serta yang mungkin non-intuitif atau tersembunyi. 2 sumber potensial variabilitas massa itu tidak termasuk dalam analisis ini adalah air permukaan dan biomasa. Air permukaan adalah sering digambarkan sebagai persimpangan water table dengan permukaan tanah menurut Winter et al. 1998. Mengadopsi pandangan itu mungkin tepat mengingat teknik yang dijelaskan di sini menggadaikan air tanah bersifat kontinus spasial di seluruh wilayah yang diminati, dan itu akan efektif menghilangkan variasi air permukaan sebagai sumber kesalahan. Model DKK 2005 menerapkan hubungan berbasis lapangan ke peta turunan satelit indeks luas area untuk menghasilkan peta bulanan biomasa vegetasi global. Mereka menunjukkan biomasa musiman dan antar tahun variasi biasanya lebih kecil daripada ketidakpastian di hidrologi berbasis GRACE. Namun demikian, mengingat permukaan itu, air dan biomasa tidak secara eksplisit dihitung dalam analisis. Mereka harus dianggap sebagai sumber ketidakpastian. Penyimpanan air terestrial dari GRACE. GRACE adalah misi satelit bersama dikelola oleh National Aeronautic and Space Administration atau NASA dan Aerospace Jerman Pusat (DLR). Tujuannya adalah untuk memetakan medan gravitasi bumi dengan presisi tinggi, kira-kira setiap bulan, sampai DKK 2004. Misi tersebut diluncurkan pada Maret lalu 2002 dan baru-baru ini disetujui untuk berlanjut hingga awal 2010. Pada intinya, adalah sistem gelombang mikro K-band yang mengukur hampir terus-menerus kisaran secara longgar berputar sekitar 220 km antara 2 satelit yang identik. Mereka berputar secara tandem di dekat orbit kutub pada ketinggian awal 485 km. Gangguan orbit yang disebabkan oleh medan gravitasi bumi yang tidak spasial maupun temporal seragam menyebabkan rentang variasi yang diamati. Jarak tarik atau jarak dari waktu ke waktu menyediakan generasi solusi medan gravitasi global yang sangat akurat. Setiap solusi mengambil bentuk deret koefisien untuk ekspansi harmonik bola yang menggambarkan bentuk bidang gravitasi secara numerik. Selanjutnya ada kelembapan tanah dan SWE dari GLDAS. GLDAS
GLDAS menyerap satelit dan produk data observasi berbasis darat untuk menghasilkan bidang keadaan permukaan tanah yang optimal. Misalnya tanah kelembapan, salju, suhu permukaan, dan flux. Misalnya evapotranspirasi, flux tanah panas. Berbasis vegetasi pendekatan UBIN digunakan untuk mensimulasikan skala subgrid variabilitas dengan mengumpulkan data vegetasi global 1 km sebagai dasar miliknya. Parameter tanah dan ketinggian didasarkan pada tinggi resolusi dataset global. Meteorologi dasar data memaksa untuk 3 simulasi model diproduksi oleh US National Oceanic and Atmosphere Admin System Asimilasi Data Global milik pemerintah NOAA GDAS Sistem Analisis Atmosfer. Lalu ada air tanah dari pemantauan jaringan sumur. Gambar 1, lokasi 58 sumur pemantauan air tanah yang berupa titik yang digunakan dalam penelitian dan poligon Thiessen dalam sungai Mississippi. Subset 58 sumur telah diidentifikasi. Setiap sumur ditentukan untuk dibuka untuk sebuah akuifer tidak terbatas atau semi terbatas dan mewakili. Perwakilan khusus untuk masing-masing 58 sumur ditentukan berdasarkan yang tersedia metadata dan tinjauan ekstensif atas laporan yang diterbitkan oleh USGS. Perkiraan tersebut berkisar antara 0,02 sampai 0,32 dengan rata-rata 0,14. Digunakan untuk menghitung air anomali penyimpanan sebagai ketinggian setara air relatif untuk lokasi dari permukaan air pengukuran. Poligon Thiessen kemudian dibuat untuk lembah sungai Mississippi seperti yang ditunjuk pada gambar nomor 1, memungkinkan perhitungan daerah cekungan deret waktu rata-rata. Pendekatan yang sama diterapkan pada 4 subdas utama, pada Missouri, Arkansas, Merah Putih, Mississippi Bawah, Ohio, Tennessee, dan Mississippi Atas. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Gambar 2 menunjukkan penyimpanan air tanah diperkirakan dari GRACE dan daratan model permukaan menggunakan persamaan 1. Dan berdasarkan memantau pengamatan sumur sebagai penyimpanan dari mereka GRACE periode. Artinya disajikan sebagai lapisan strata air rata-rata di atas lembah sungai Mississippi. Panjang kelembapan bar biru menunjukkan sejauh mana periode rata-rata GRACE. Area berbayang biru mudah menggambarkan ketidakpastian yang dihitung yang diperkirakan GRACE GLDAS. Lalu ada gambar 3. GRACE berasal dari penyimpanan air terestrial warna hitam dan sarana dari 3 model permukaan tanah kelembapan titik coklat dan salju berwarna garis biru. Sebagai penyimpanan dari artinya disajikan sebagai lapisan air yang setara dirata-ratakan di atas cekungan sungai Mississippi. Panjang setiap batang hitam mewakili sejauh mana periode rata-rata GRACE. Area yang diarsir coklat menggambarkan kisaran nilai kelembapan tanah yang dimodelkan. Perkiraan air tanah untuk 4 sub Mississippi. Amplitude musiman anoma kelembapan tanah terletak kurang dari 10 cm di sungai Missouri, 15-25 cm di cekungan Ohio Tennessee. Kontribusi SWE terhadap variabel penyimpanan air terestriati di cekungan mendekati 1 cm dalam beberapa kasus, tetapi memang kecil dibandingkan dengan kelembapan tanah. Teknik GLDAS untuk memperkirakan anomali air tanah tampaknya lebih terampil untuk wilayah yang lebih luas. Hasil terbaik diperoleh untuk sub DAS terbesar, The Missouri, yang memiliki amplitudo musiman air tanah variabilitas sekitar 8 cm. The Arkansas Merah Putih perkiraan Mississippi yang lebih rendah, baik dengan amplitudo musiman sekitar 10 cm berdasarkan pengamatan dan agak kurang berdasarkan GRACE GLDAS. Perkiraan 500.000 km lebih kecil. Cekungan menunjukkan sedikit kemiripan dengan berbasis observasi deret waktu. Penurunan hasil sebagai ukuran cekungan berkurang sesuai dengan peningkatan GRACE. Yang terakhir adalah kesimpulan. Makalah ini menyajikan pendekatan sederhana untuk memperkirakan variabilitas penyimpanan air tanah berdasarkan penginderaan jauh pengamatan penyimpanan air terestrial dari GRACE. Untuk mengisolasi variasi air tanah dari total sinyal penyimpanan air, informasi tambahan di sisi lain komparasi komponen diperlukan.
Berdasarkan studi sebelumnya, asumsi dibuat di sini yang dirata-rata secara regional variabilitas air permukaan dan biomasa dapat diabaikan di cekungan Sungai Mississippi. Air tanah, kelembapan tanah, dan salju kemudian tetap menjadi satu-satu penyumbang signifikan untuk pengamatan penyimpangan air regional, karena bisa diandalkan dan pengukuran kelembapan tanah yang terus-menerus secara spasial, dan setara air salju saat ini tidak tersedia. Keluaran dari 3 model permukaan yang canggih digerakkan oleh sistem asimilasi daya